Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang memberi tanpa diminta, yang menahan sebagai bentuk sayang, dan yang mengatur segala sesuatu dengan keindahan dan keagungannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan mulia yang menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia, penuntun di antara dua keabadian, dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita selami bersama 5 pelajaran agung dari Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah yang tidak hanya berbicara kepada akal, tapi juga menembus langsung ke dasar hati. Kita akan membahas bab 8 hingga bab 12, yang merupakan kelanjutan dari perjalanan jiwa menuju Allah. Kita akan melihat bagaimana karunia Allah jauh lebih baik daripada apapun yang kita kejar. Bagaimana kita harus memahami kehendak Allah dalam keindahan, jamal, maupun keperkasaannya, jalal. Kita akan menyadari bahwa nafsulah satu-satunya yang berani melawan perintahnya. Dan bahwa syukur dan sabar bukan hanya ibadah, tapi juga pintu-pintu keistimewaan rohani. Serta akhirnya, kita diajarkan untuk menjadikan harta bukan sebagai tuan, tapi sebagai budak. Inilah nasihat-nasihat agung yang bukan hanya menyentuh akal, melainkan juga mengguncang hati yang sedang tertidur. Bab ke-8, karunia Tuhanmu lebih baik. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada budaya serba cepat, ambisi tanpa henti, dan tekanan untuk selalu menjadi lebih kaya, lebih sukses, lebih dikenal, lebih tinggi derajatnya. Namun dalam bab ke-8 kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru menawarkan nasihat yang sangat kontras, namun menyembuhkan jiwa. Syukur atas keadaan hal yang ada, dan keyakinan bahwa karunia Tuhan saat ini adalah yang terbaik untukmu. Hal adalah keadaan atau kondisi yang sedang Allah tetapkan untukmu pada satu waktu tertentu. Misalnya, sedang diuji dengan kesempitan hidup, sedang diberikan kelapangan rezeki, sedang merasa tenang, dekat dengan Allah, atau sedang merasa jauh, hampa dan bingung. Itu semua adalah hal. Nah, nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai berikut. 1. Jangan mengharapkan hal lain sebelum diizinkan oleh Allah. Syekh berkata, bila kau berada pada hal tertentu, jangan harapkan hal yang lain, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Maknanya, banyak orang zaman sekarang hidup dalam comparison trap, perangkap perbandingan. Kita membandingkan rumah kita dengan rumah orang lain, penghasilan kita dengan rekan kerja, bahkan pencapaian hidup dengan orang di media sosial. Namun Syekh mengajarkan agar kita bersabar dan bersyukur atas keadaan hidup yang Allah tetapkan sekarang, karena setiap hal membawa pelajaran ruhani dan karunia tersendiri. 2. Jangan masuk ke istana sebelum diundang sang raja. Syekh berkata, jadi bila engkau berada di gerbang istana raja, jangan berkeinginan masuk ke istana kecuali terpaksa. Dalam konteks hari ini, istana bisa berarti jabatan tinggi, kekayaan besar, popularitas, atau posisi kehormatan. Jangan buru-buru mengejarnya sebelum waktunya tiba, apalagi dengan ambisi yang didorong oleh nafsu. Bila Allah belum membukakan pintu itu, memaksa masuk bisa jadi bentuk kehinaan atau bahkan azab. Pelajaran, jangan terburu-buru ingin jadi kaya, viral, atau terkenal. Tunggu dengan sabar sampai Allah sendiri yang membuka pintu itu, karena bila kita memaksakan diri, kita bisa celaka di dalamnya. 3. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Syekh mengutip firman Allah, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha ayat 131. Maknanya, Allah menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menginginkan dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Dunia itu sekadar hiasan yang sedang diuji oleh Allah. Karunia yang sejati adalah apa yang diberikan Allah langsung padamu sekarang. Mungkin itu kesehatan, keimanan, ilmu, anak-anak yang saleh, ketenangan hati, atau waktu luang. Syekh menjelaskan, Allah memperingatkan Nabi pilihannya agar menghargai hal yang ada dan mensyukuri karunia-Nya. Bersikaplah sebagai orang yang menyadari nilai apa yang ada pada dirimu. Relevansi, daripada fokus pada hal-hal yang belum kita miliki, fokuslah pada karunia yang sudah kita genggam hari ini. Dunia bisa datang dan pergi, tapi keimanan, sabar, keridaan, dan hubungan dengan Allah adalah kekayaan yang kekal. 4. Ujian dan kekurangan bukanlah aib. Syekh menasihati,
Jika kemudian kau dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke pintu istana, kau harus tetap sadar diri, bersikap tenang dan berlaku sewajarnya. Maknanya, jika Allah naikkan derajatmu, beri kamu kekayaan, jabatan, pengaruh, jangan berubah jadi sombong. Tetap rendah hati. Jangan lupakan masa-masa kamu diuji, karena ujian itu yang membentuk kedewasaan spiritualmu. Maka jangan inginkan perubahan keadaan hal yang ada padamu. Kau sama sekali tidak punya pilihan atas dirimu ini. Pelajaran hidup, kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atas hidup ini. Banyak hal yang menjadi takdir. Maka daripada menyesali atau memberontak terhadap hidup, syukuri, nikmati, dan maknai. 5. Akhlak. Seorang hamba, ridha dan tunduk. Ibaratlah laku dan sikapmu kepada Sang Raja Agung, yakni Allah, sebagaimana perilaku seorang hamba yang hina di hadapan tuannya yang mulia. Maknanya, sebagai hamba kita tak punya hak menuntut keadaan tertentu. Justru yang Allah pilihkan untuk kita adalah yang paling tepat bagi pertumbuhan jiwa dan akhirat kita. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh makna mahbub, makna yang menyenangkan. Sedangkan makna mazmum, tingkatan rohani yang kotor, adalah milik para budak. Penjelasan, jangan tertipu oleh kenikmatan dunia lahiriah, makna mahbub. Jika itu membuatmu menjauh dari Allah, karena kenikmatan semu bisa menjerumuskan kita ke dalam kehinaan ruhani. Kesimpulan, bab ini adalah seruan lembut bagi kita untuk menerima takdir dengan penuh keikhlasan, tidak serakah mengejar apa yang belum saatnya kita raih, serta memelihara hati dari penyakit membandingkan diri dengan orang lain. Inti pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jika diangkat ke kehidupan hari ini, tak perlu iri melihat teman yang viral, sukses, atau tajir. Bila hidup kita sekarang masih sederhana, tapi tenang dan cukup, itulah karunia terbaik dari Allah. Jangan pernah merasa Allah belum memberimu apa-apa. Justru mungkin Dia sedang melindungimu dari sesuatu yang tak sanggup kau tanggung. Bab ke-9. Menemukan Allah dalam Jalal dan Jamal. Dalam hidup ini, mungkin kita pernah bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kehendak Allah bekerja dalam kehidupan kita? Apakah kasih sayangnya hanya terasa saat hidup lapang, atau juga ketika hidup dilanda musibah dan rasa takut? Dalam bab 9 Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya dengan menjelaskan dua wajah kehendak ilahi, Jalal, keagungan, dan Jamal, keindahan. Keduanya adalah dua sisi dari satu cinta Allah kepada hambanya. 1. Jalal, saat Allah mendekap kita lewat ketakutan dan guncangan jiwa. Syekh Abdul Qadir menulis, Jalal menghasilkan kegelisahan, pengalaman yang menggundahkan, dan menguasai hati sehingga gejalanya terlihat secara kasat mata. Dalam kehidupan modern, Jalal dapat kita rasakan saat kita menghadapi musibah besar, seperti kehilangan orang tercinta, jatuhnya usaha, atau ketika kita melihat ketidakadilan yang meluas. Hati menjadi gelisah, bahkan kadang tubuh pun ikut menunjukkan tanda-tanda. Jantung berdebar, nafas berat, air mata mengalir sendiri. Seperti dalam kisah para nabi, diriwayatkan bila Rasulullah syalat, dari hatinya terdengar gemuruh bagaikan air mendidih dalam kuali, karena intensitas rasa takut yang timbul dari penglihatan beliau akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu menunjukkan bahwa ketakutan dan kegelisahan bukan selalu tanda kelemahan iman, karena bisa jadi tanda hadirnya Jalalullah atau keagungan Allah, yang justru itu adalah bentuk belayannya agar hati kembali bergantung hanya padanya. 2. Jamal, saat Allah menyapa lewat cinta, keindahan, dan kedekatan. Sebaliknya, ada juga cara Allah menyapa kita dengan lembut. Syekh berkata, penyaksian perwujudan kehendak Allah dalam keindahan terjadi ketika hati manusia dipenuhi cahaya, keagungan, kata-kata manis, ucapan penuh kasih sayang, dan kegembiraan atas limpahan karunia-Nya. Kita merasakannya dalam momen damai, ketika doa-doa terkabul, ketika melihat senyum anak saat zikir terasa nikmat, atau saat membaca Al-Quran lalu air mata jatuh, bukan karena takut, tapi karena cinta dan rindu. Itu semua adalah tanda jamal Allah yang sedang membimbing hati kita kepada kedekatan, berupa maqam yang tinggi, kedekatan kepadanya, yang kepadanya segala urusan kembali. 3. Tujuan Jalal dan Jamal, menjaga cinta agar tetap terkendali. Kenapa Allah hadir dengan dua wajah ini? Kadang dengan Jalal yang mengguncang, kadang dengan Jamal yang menyejukkan. Syekh menjelaskan,
Tujuannya adalah agar mereka tidak melampaui kadar cinta mereka yang disebabkan kerinduan yang sangat besar kepada Allah, sehingga mereka lemah untuk beribadah sampai kematian datang. Kadang Allah menggetarkan kita lewat ujian, agar kita tidak larut dalam rasa nyaman, agar tidak lupa diri karena cinta dan rindu yang tak terkendali. Di saat lain, Allah memeluk kita dengan kelembutan agar kita tetap kuat dan tidak putus asa. Dia melakukan semua ini dengan kelembutan, kasih sayang, dan kemuliaannya dengan tujuan untuk melatih agar hati mereka lembut. 4. Shalat. Titik temu antara jalal dan jamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan dijadikan kesenanganku dalam salat." Salat adalah tempat di mana kita bisa merasakan sekaligus jalal dan jamal. Kita merasa takut akan azabnya, namun juga rindu akan kasihnya. Maka ketika Rasulullah berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, gembirakanlah hati kami." Itu bukan sekadar ajakan untuk salat, tetapi ajakan untuk menikmati kehadiran Allah dalam keagungan dan keindahannya. Kesimpulan dan refleksi zaman sekarang. Hari ini, di tengah gempuran dunia digital, rutinitas kerja, kesepian sosial, dan tekanan hidup membuat kita sering merasa kosong. Kita butuh memahami bahwa kegelisahan, ketakutan, maupun ketenangan dan cinta, semuanya adalah bentuk komunikasi Allah kepada kita. Jalal membuat kita sujud dengan takut. Jamal membuat kita sujud dengan rindu. Keduanya adalah cara Allah mendidik jiwa agar siap bertemunya, bukan hanya dengan ilmu dan amal, tapi juga dengan hati yang lembut dan penuh cinta. Bab ke-10. Hanya nafsu yang berani menentangku. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa musuh utama seorang hamba dalam perjalanan menuju Allah bukanlah setan, bukan dunia, bukan orang lain, tetapi nafsunya sendiri. Nafsu adalah sumber dari segala penentangan terhadap kebenaran, bahkan menjadi satu-satunya makhluk yang berani menentang langsung kehendak Allah. Nafsu adalah penentang dan musuh Allah. Nafsu juga makhluk Allah dan sekaligus miliknya. Nafsu memiliki angan dan hasrat. 1. Nafsu, musuh dalam selimut. Syekh Abdul Qadir menyebut nafs sebagai lawan sejati yang ada dalam diri setiap manusia. Berbeda dengan setan atau dunia yang datang dari luar, nafsu muncul dari dalam hati manusia sendiri. Sesungguhnya dia nafs tak satu pun yang menentangku di seluruh kerajaanku, kecuali nafs jasmani manusia. Relevansi kini, di era modern, nafsu tidak hanya berbentuk syahwat, tapi juga ambisi kekuasaan, ego yang haus validasi media sosial, hasrat tampil, ingin diakui, merasa benar sendiri. Semua itu berakar dari satu sumber, keakuan yang tak tunduk kepada perintah Allah. 2. Menjadi musuh nafsu, menjadi milik Allah. Syekh menyampaikan bahwa kemuliaan seorang hamba bergantung pada sejauh mana ia mampu menundukkan dan memusuhi nafsunya sendiri. Jika kau menyatu dengan kebenaran setelah menundukkan nafsumu sendiri, kau menjadi milik Allah dan menjadi musuh nafsumu. Relevansi kini, banyak orang ingin dekat dengan Allah, tapi masih memanjakan hawa nafsu, tergila-gila pada harta, jabatan, dan pengaruh. Padahal menjadi milik Allah berarti bebas dari kelekatan terhadap semua itu. Hidup tidak lagi digerakkan oleh ingin dan suka, tapi oleh apa yang Allah perintahkan. 3. Nafsu menutupi ketaatan. Nafsu menyamarkan perintah Allah, bahkan bisa menjadikan seorang hamba mengira ia sedang taat, padahal ia sedang menuruti egonya. Terkadang kau sulit tak keluar dari diriku hanya demi ketaatan, terkadang pula aku menyuruhmu, tetapi kau masih takut menerima ego dan menolak kesediaan. Relevansi kini, ini sering terjadi pada aktivisme, dakwah, ibadah, bahkan kebaikan sosial. Bisa jadi seseorang tampak sibuk berbuat baik, tapi sejatinya yang ia layani adalah nafsunya, haus pujian, ingin terlihat suci, dan ingin disanjung. Syekh mengajarkan agar kita waspada terhadap kebaikan palsu yang digerakkan oleh hawa nafsu, bukan oleh perintah Allah. 4. Bebaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Syekh memperingatkan bahwa nafsu menjadikan kita bergantung pada makhluk, pada bantuan orang, pada harapan warisan, pada harta dan status sosial. Bebaskan dirimu dari ikatan makhluk dan anggaplah mereka sebagai pintu terbengkalai atau pohon yang kadang berbuah dan kadang tidak. Relevansi kini, banyak orang susah move on dari orang lain, dari trauma masa lalu, dari kekecewaan, atau dari dunia kerja yang membuat mereka terjajah batin. Padahal makhluk hanyalah pintu yang terbengkalai.
Jangan sandarkan harapan dan rasa cukup pada mereka. Sandarkan hanya pada Allah. 5. Jangan langkahi perintah dan larangan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar tidak mendahului kehendak Allah. Bahkan jika kita merasa punya ilham atau dorongan hati, tetap harus tunduk kepada syariat dan bimbingan Allah. Bila ada perintah, ikutilah dan jangan melangkah tanpa perintahnya. Jangan bertindak tanpa kepastian. Bila ternyata tidak ada larangan atau pembolehan dalam kitab Allah dan sunnah Rasul tentang sesuatu. Relevansi kini. Di tengah semangat kebebasan berpikir dan berkarya, kadang manusia ingin membuat jalan sendiri. Tapi Syekh mengingatkan bahwa jalan keselamatan hanya ada dalam wilayah perintah dan larangan Allah. Bukan atas asumsi, perasaan, atau keyakinan pribadi yang tak bersumber pada wahyu. 6. Nafsu menyamar jadi ilham. Dalam bagian lanjutan bab ini, Syekh menjelaskan bahwa kadang kita merasa mendapat ilham dari Allah untuk pergi ke tempat tertentu, bertemu orang saleh, atau melakukan hal-hal yang tampak baik. Padahal bisa jadi itu hanya jebakan nafsu. Tanyalah dirimu sendiri, benarkah ini ilham dari Allah dan harus kulakukan? Pernah kau tidak mengetahui akibat dan tujuan akhir urusan tersebut? Relevansi kini, banyak orang tergoda mengejar hal spiritual tanpa ilmu. Seperti ikut praktik batin tanpa bimbingan, percaya mimpi atau perasaan pribadi sebagai petunjuk mutlak. Syekh mengajarkan jangan gegabah, tundalah, uji dulu dengan sabar. Jika itu benar dari Allah, Dia akan mewujudkannya tanpa harus kita paksakan. 7. Menjadi hamba murni bukan abdi nafsu. Syekh menggambarkan puncak tertinggi ruhani adalah ketika seseorang menjadi abdi sang raja, bukan abdi kerajaannya, bukan abdi perintahnya, bukan pula abdi nafsu. Kau seperti bayi dalam alam suci, atau mayat yang dimandikan, atau pasien tak sadarkan diri di hadapan dokter. Relevansi kini, dalam dunia yang memuja kebebasan individu, konsep seperti ini tampak asing. Tapi inilah hakikat seorang wali, melepas semua kendali, total tunduk dan pasrah hanya kepada Allah, seperti bayi yang digendong tanpa daya, seperti jenazah yang diperlakukan sesuai kehendak orang hidup. Bab 10 ini adalah pukulan telak terhadap ego modern. Syekh Abdul Qadir ingin agar kita tidak hanya menolak dosa, tapi juga menolak diri kita sendiri, termasuk nafsu yang membungkus dirinya dalam bentuk amal, semangat, keinginan, bahkan ilham. Kunci tafsirnya, tundukkan nafsumu hingga kau terbebas dari segala yang terlarang dan syubhat. Untuk menaati perintah, lawanlah keakuanmu. Bab ke-11. Keistimewaan syukur dan sabar. Di tengah zaman yang penuh tuntutan materi, standar sosial yang tinggi, dan tekanan ekonomi, banyak orang, khususnya anak muda, merasa terhimpit oleh keinginan dan kenyataan. Salah satunya adalah keinginan untuk menikah, namun merasa tidak mampu secara finansial. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan petunjuk yang sangat bijak dan menenangkan hati. Jika muncul keinginan untuk menikah, sedangkan kau fakir dan tak mampu penuhi nafkahnya, maka bersabarlah dan mohonlah kemudahan kepada Allah. Dalam dunia yang semakin materialistik, menikah seringkali dianggap hanya mungkin jika telah mapan secara finansial. Namun, Syekh mengajarkan bahwa keinginan itu sendiri adalah bagian dari ketentuan Allah. Maka jika engkau menginginkannya namun tak mampu, jalan pertama bukanlah memaksakan diri, tetapi sabar dan doa. Sungguh dialah yang menjadikanmu memiliki keinginan itu, atau Dia yang mendapati adanya keinginan itu dalam hatimu, pasti akan menolongmu, baik dengan menghilangkan keinginan itu darimu, atau dengan memberimu kemudahan dan kecukupan. Ini adalah bentuk ketundukan spiritual. Bahwa keinginan duniawi, sekalipun suci seperti pernikahan, tetap harus dikembalikan kepada keputusan dan takdir Allah. Jika kita bersabar, Allah bisa saja menghilangkan keinginan itu. Jika tidak baik bagi kita, atau justru memudahkan jalannya dengan rezeki yang mencukupi. Keutamaan bersyukur dan bersabar, serta mencerahkanmu di dunia dan akhirat. Sabar bukan hanya menyelamatkan kita dari tekanan batin, tapi juga mengangkat derajat spiritual kita. Dan ketika seseorang bersabar dan tetap bersyukur dalam kesempitan, ia akan dimasukkan dalam kelompok hamba yang dimuliakan Allah. Allah akan memasukkanmu ke dalam kelompok hamba yang sabar dan mau bersyukur, karena kau sabar dan rida atas ketentuannya. Dia akan meninggikan kesucian dan kekuatanmu. Janji Allah yang tak pernah ingkar. Sungguh Allah telah berjanji akan terus menambah karunia-Nya kepada orang yang bersyukur.
Jika kamu bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmat bagimu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini, Quran Surat Ibrahim ayat 7, adalah kunci spiritual dan praktikal. Dalam kondisi sesulit apapun, syukur adalah jalan pembuka nikmat. Bersyukur bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diuji, karena di dalamnya ada penguatan diri dan peninggian derajat. Maka bersabarlah lawan nafsumu dan berpegang teguhlah pada perintahnya. Terimalah dengan ridha takdir yang maha kuasa dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah telah berfirman, hanya orang sabar yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Dalam dunia yang penuh perlombaan ini, kita diajak untuk melawan nafsu, bukan mengikutinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntun kita agar kembali kepada ridha dan syukur, bukan keluh kesah. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tetapi bahwa segala usaha harus dilandasi oleh tawakal, kesabaran, dan rasa syukur. Relevansi zaman kini. Untuk anak muda yang gelisah karena belum menikah, bab ini adalah penenang jiwa. Untuk pekerja yang belum mencapai cita-cita, ini adalah motivasi untuk tetap sabar dan bersyukur. Untuk semua hamba yang merasa sempit jalannya, ini adalah cahaya harapan dari langit. Bab ke-12. Jadikan harta sebagai budakmu. Dalam bab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita akan posisi harta dalam kehidupan seorang mukmin. Harta bukanlah tujuan, melainkan alat yang seharusnya tunduk kepada manusia, bukan manusia yang tunduk pada harta. Apabila Allah Azza wa Jalla melimpahimu kekayaan, dan kekayaan itu membuatmu tak lagi mematuhinya, maka Dia akan menjauhimu di dunia dan di akhirat. Di zaman sekarang, banyak orang menilai kesuksesan dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Namun, kekayaan bisa menjadi ujian paling berat. Saat seseorang merasa mandiri karena hartanya, ia cenderung lupa kepada Allah dan lebih sibuk menjaga hartanya daripada menjaga hubungannya dengan Sang Pemberi rezeki. Mungkin dia juga mencabut karunia-Nya darimu, menjadikanmu papa dan melarat sebagai hukuman atas keberpalinganmu dari Sang Pemberi dan keterpesonaanmu pada karunia-Nya. Syekh mengingatkan bahwa kekayaan yang melalaikan akan dicabut dan orang itu akan dibiarkan dalam kesengsaraan. Ini sangat relevan di era konsumerisme sekarang. Seseorang yang sebelumnya kaya bisa bangkrut secara materi maupun spiritual bila ia tidak menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidupnya. Namun sebaliknya, tetapi bila kau selalu mematuhinya dan tak terpengaruh kekayaan itu, maka Allah akan menambahkan kekayaannya kepadamu tanpa sedikit pun menguranginya. Ini adalah janji bagi orang yang memelihara ketaatan di tengah limpahan rezeki. Bila kekayaan tidak membuatmu sombong, rakus, atau jauh dari ibadah, maka Allah justru akan memberkahinya dan menambahnya. Harta adalah budakmu dan kau menjadi budak sang raja. Inilah puncak ajaran bab ini. Jadikan harta sebagai pelayan, bukan tuan. Artinya, gunakan harta untuk kebaikan, infak, sedekah, membantu orang lain, membangun amal jariah. Jangan biarkan harta mengatur hidupmu hingga kamu kehilangan arah. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah kita membuka kembali lembar demi lembar hikmah, dari bab 8 hingga bab 12 Futuh Al-Ghaib, kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bagaimana kita berjuang, tapi juga tentang kepada siapa kita bergantung. Karunia Allah seringkali datang bukan dalam bentuk harta atau jabatan, tapi dalam bentuk kesadaran. Sadar bahwa segala sesuatu adalah miliknya, bahwa kehendaknya tidak selalu harus tampak indah di mata, tapi selalu mengandung kebaikan yang dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa musuh terdekat kita bukan setan, tapi nafsu kita sendiri. Dan bahwa senjata terbaik menghadapi hidup ini bukan kekuatan, tapi kesabaran dan rasa syukur. Dan di tengah dunia yang menjadikan harta sebagai segalanya, beliau mengingatkan dengan tegas, jadikan harta budakmu, bukan tuanmu. Karena bila kita diperbudak dunia, kita akan kehilangan akhirat. Tapi bila kita tunduk kepada Allah, maka dunia dan akhirat akan mengikuti. Semoga nasihat agung ini mengetuk hati kita yang lalai, menyinari jiwa kita yang gelap, dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih murni, lebih ridha, dan lebih bertauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.